Halo, assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Toyota Fortuner yang mesin 2.8 diesel tipe VRZ warna silver terbaru tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Toyota Fortuner. Halo Lur, masih bersama John Spiraniaga dari Toyota Nasmo Kota Triarjo. Untuk informasi kebutuhan Toyota terbaru Anda, silahkan hubungi saya Lur. Terima kasih. Sebagai informasi, untuk mobil Toyota Fortuner ini ada 3 pilihan mesin. Yang pertama ada mesin diesel, mesin 2400 cc. Kemudian yang kedua ada mesin bensin, kapasitas 2700 cc. Dan kemudian yang tertinggi yaitu tipe ini, mesin diesel dengan kapasitas 2800 cc. Untuk mesin diesel 2800 cc sendiri ada 3 tipe. Yang pertama ada tipe VRZ 4x2, yang kedua ada tipe GR Sport 4x2, dan yang tipe tertingginya ada GR Sport 4x4. Kalau unit yang kita review ini yang tipe VRZ. Pertama kita mulai dari dimensi. Mobil ini memiliki lebar 1,855 meter dengan tinggi 1,835 meter, serta untuk panjang mobil Toyota Fortuner ini memiliki panjang 4,795 meter. Artinya bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, idealnya garasinya berukuran 5,5 x 2,5 meter. Nah, untuk yang tipe VRZ ini bisa dibilang tipe standarnya mesin 2.8. Di sini untuk bagian depannya masih polos, jadi belum ada sensor. Lanjut ke bagian depan. Nah, ini untuk bagian tengah depan terdapat logo Toyota berwarna chrome. Kemudian untuk grill utamanya desainnya seperti ini, jadi kombinasi antara lace dengan aksen lomba. Untuk lace-nya berwarna piano black. Secara konsep desain untuk grill depannya ini menampilkan konsep ketangguhan. Lalu untuk bagian samping di sini terdapat lace warna chrome. Untuk lampu utama di sini menggunakan lampu jenis proyektor. Lalu untuk bagian bawah di sini terdapat lampu LED sekaligus untuk lampu sen. Nah, ini desainnya desain tajam. Kemudian lanjut ke bagian bawah. Nah, di ujung bawah di sini terdapat fog lamp. Untuk fog lampnya di sini menggunakan cover model honeycomb berwarna hitam, serta di bawahnya terdapat lace warna chrome. Serta untuk bagian ujung di sini juga terdapat lampu LED, dan untuk bagian front underguardnya di sini menggunakan lace warna silver. Untuk fitur keselamatan bagian depan sudah dilengkapi dengan sensor parkir. Nah, lokasinya ada di bagian sini, jumlahnya ada 1. Kemudian untuk bagian sebelah kiri di sini juga terdapat 1 lagi. Jadi total ada 2 buah titik sensor parkir di bagian depan. Nah, itulah gambaran untuk bagian depan. Dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Kita mulai dari bagian paling atas. Nah, untuk mobil Toyota Fortuner ini bagian atasnya sudah dilengkapi dengan roof rail berwarna silver. Kemudian untuk bagian samping juga sudah dilengkapi dengan talang air, jadi sudah tidak perlu tambah talang air lagi, sudah ada talang air ori. Untuk pilar B di sini warna hitam, kemudian untuk lace bagian bawahnya di sini lace warna chrome. Untuk handle pintu menggunakan handle pintu model tarik, covernya berwarna chrome serta dilengkapi dengan tombol gilas di bagian ujung. Nah, dari bagian handle pintu, sekarang kita lanjut lagi menuju ke bagian spion. Untuk spion mobil Toyota Fortuner ini menggunakan cover sewarna body, jadi sama-sama berwarna silver untuk bagian covernya. Kemudian di bagian ujung seperti biasa dilengkapi dengan lampu sen. Lanjut ke bagian bawah. Nah, di sini untuk mobil Toyota Fortuner yang mesin 2.8 VRZ ini velgnya menggunakan velg model singleton. Nah, untuk desainnya seperti ini. Untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban merek Dunlop, serta untuk ukuran bannya di sini menggunakan profil berukuran 265/60 R18. Untuk suspensi bagian depan di sini menggunakan jenis double wishbone. Lalu untuk fitur keselamatan bagian depan sudah dilengkapi dengan rem jenis Sacram. Untuk sebelah samping mobil ini sudah dilengkapi dengan footstep karena memang aksesnya cukup tinggi sehingga footstep ini sangat membantu. Nah, untuk lace bagian sampingnya juga di sini sewarna body berwarna silver. Dari bagian samping depan sekarang kita lanjut ke bagian samping belakang. Di sini ada kode produksi, bisa kita lihat untuk kode produksinya mobil Toyota Fortuner yang tipe VRZ 4x2 AT warna silver metallic. Untuk lokasi tangki BBM ada di sebelah kiri karena mobil ini menggunakan diesel, jadi bahan bakarnya diesel juga, kapasitas 80 liter. Kemudian untuk bagian belakang di sini untuk sistem pengeremannya sudah menggunakan rem jenis Sacram juga. Jadi sangat komplit karena semua sisinya sudah menggunakan rem jenis Sacram. Dan untuk suspensi bagian belakang mobil Toyota Fortuner ini menggunakan suspensi jenis 4-link dengan lateral rod. Kalau melihat dari suspensi yang digunakan, ini menandakan mobil Toyota Fortuner ini mengutamakan masalah kenyamanan karena kombinasi antara double wishbone dengan lateral rod. Nah, dari bagian samping kita lanjut ke bagian belakang. Kita mulai dari bagian atas.
Untuk bagian atas di sini antenanya sudah menggunakan antena shark fin sewarna body. Kemudian di sini juga sudah dilengkapi dengan spoiler, ada high mount stop lamp di bagian tengah. Lalu untuk kaca belakangnya, nah di sini sudah dilapisi dengan rear defogger. Ini fungsinya untuk menghilangkan embun. Untuk bagian tengah juga sudah dilengkapi dengan wiper. Untuk bagian bawah kaca di sini sudah dilengkapi dengan led warna chrome. Serta untuk bagian backdoor di sini ada logo Toyota warna chrome, di bawahnya di sini ada led warna chrome juga, dilengkapi dengan emblem Fortuner, jadi tampilannya menjadi lebih mewah. Lanjut ke bagian lampu. Nah, ini untuk lampu belakangnya desainnya seperti ini, menggunakan lampu jenis LED. Untuk lampu seinnya juga sama, menggunakan lampu jenis LED. Kemudian di sebelah kanan belakang di sini terdapat emblem 2.8 VRZ. Untuk fitur keselamatan, bagian belakang sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Selain kamera mundur, fitur keselamatannya juga dikombinasikan dengan sensor parkir. Nah, di bagian ujung ini ada sensor parkir sewarna putih, jumlahnya ada 1, 2 di bagian tengah, 3 bagian tengah juga, dan 4 sebelah kanan. Ternyata ada 5 buah titik sensor parkir di bagian belakang. Dan di bagian bawahnya di sini terdapat reflektor model horizontal. Untuk undercutnya di sini berwarna hitam, serta untuk lokasi ban serep ada di bagian bawah. Nah, di sini untuk ban serepnya menggunakan velg racing sama seperti aslinya, jadi full size. Untuk penggerak menggunakan penggerak roda belakang. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior mobil Toyota Fortuner. Dari bagian eksterior kita lanjut ke bagian interior. Kita mulai dari spion. Untuk spionnya di sini sudah elektrik tapi masih polos. Kemudian untuk handle pintunya menggunakan handle pintu model tarik, covernya berwarna chrome, dilengkapi dengan tombol keyless dan juga slot kunci manual. Kita lanjutkan ke tampilan door trim. Nah, di sini untuk door trimnya bisa kita lihat didominasi oleh warna hitam. Kita mulai dari bagian paling atas. Untuk bagian atasnya di sini sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter untuk menghasilkan audio efek treble. Kemudian untuk bahannya menggunakan bahan plastik. Bagian tengah ada led warna silver. Lalu handle pintu bagian dalam warna chrome. Untuk bagian tengah di sini menggunakan bahan soft touch. Untuk bagian armrest juga sama menggunakan bahan soft touch. Lalu untuk bagian tengah, nah di sini ada laci penyimpanan. Untuk bagian depannya ada beberapa tombol. Untuk covernya berwarna piano black. Di sini yang pertama ada tombol untuk pengaturan spion elektrik. Ini untuk pengaturan kanan kiri. Ini pengaturan cermin. Kemudian sampingnya di sini ada tombol untuk folding atau pelipatan spion. Ini untuk window lock pengunci jendela. Ini untuk central lock pengunci pintu. Dan power window-nya sudah auto pada semua sisi, tidak hanya pada sisi driver. Lanjut di bagian bawah, di sini ada satu buah cup bottle holder dan di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian dashboard. Nah, untuk dashboardnya bisa kita lihat di sini full berwarna hitam. Kita mulai dari bagian atas. Untuk masuk ke dalam, di sini pada bagian pilar A sudah dilengkapi dengan assist grip. Lalu untuk bagian depan ada kisi AC dengan led warna silver. Di bawahnya ada satu buah cup bottle holder model retract, jadi bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan botol air minum. Lokasinya dekat dengan AC, jadi bisa buat minuman tap dingin. Sudah dilengkapi dengan tombol start stop engine. Lalu untuk bagian bawah di sini ada indikator untuk alarm. Sampingnya ada tombol untuk sensor parkir. Untuk bagian bawahnya di sini ada tombol untuk buka bagasi. Kalau yang satunya lagi untuk mematikan bagasi elektrik. Kemudian ini ada tuas untuk pembuka kap mesin, sebelahnya tuas untuk pembuka BBM. Untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena mobil ini menggunakan transmisi matic. Nah, untuk bagian lutut juga sudah dilengkapi dengan airbag. Sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Pertama kita mulai dari tampilan cluster meter. Untuk cluster meternya, untuk yang sebelah kiri di sini ada indikator untuk RPM atau tachometer. Lalu untuk sebelah tengah di sini ada MID dan di sebelah kanan di sini ada indikator untuk speedometer. Nah, untuk bagian bawahnya di sini ada indikator, ini untuk indikator suhu mesin. Kalau yang sebelah kanan indikator untuk BPM. Lanjut ke bagian setir. Untuk setirnya di sini ada logo Toyota berwarna chrome di bagian tengah, kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan si pengemudi. Di sebelah kiri di sini ada audio switch steering. Ini ada tombol untuk pengaturan volume. Kalau yang sebelah tengah ini untuk pengganti channel. Lalu di sebelahnya lagi ada tombol mode dan juga voice command. Untuk bawahnya lagi di sini ada tombol Bluetooth handsfree, bisa untuk angkat tutup telepon. Dan untuk sebelah kanan di sini ada kursor untuk pengaturan bagian MID. Lalu di sini ada back dan juga menu. Nah, ini untuk setirnya sudah dilapisi dengan balutan kulit sehingga tampilannya menjadi lebih mewah. Serta untuk bagian atasnya ada aksen kayu. Di bagian depan dilengkapi dengan pedal shift untuk menaik turunkan transmisi secara instan. Lalu sebelah kiri ada tuas untuk pengaturan wiper dan di sebelah kanan ada tuas untuk pengaturan lampu. Nah, ini untuk bagian bawah di sini dilengkapi dengan cruise control. Kalau untuk cruise controlnya jadi modelnya model tuas seperti ini. Ini untuk cruise control, ini untuk pengaturan naik turun kecepatan. Nah, untuk posisi setirnya sendiri bisa diatur. Caranya tinggal kita tarik tuas yang ada di bagian bawah sini.
Di sini bisa kita atur secara tilt steering atau naik turun dan juga telescopic steering atau maju mundur, sehingga memudahkan kita menemukan posisi berkendara yang paling nyaman. Untuk mengujinya kembali tinggal tarik ke atas. Untuk bagian atasnya di sini menggunakan bahan soft touch, lalu untuk bagian tengah di sini untuk bahannya bahan plastik. Kalau untuk bagian tengah di sini ada pengaturan tombol untuk jam, kemudian di bawahnya ada tombol hazard dan juga ada 2 buah kisi AC. Lanjut ke bagian head unit. Untuk head unitnya sudah menggunakan model double tint touchscreen. Nah, ini dilengkapi dengan slot USB. Untuk head unitnya sendiri sudah smartphone connectivity. Untuk bagian bawah di sini ada indikator untuk passenger airbag. Lalu untuk pengaturan AC-nya sudah digital, jadi sudah model dual zone. Ini untuk pengaturan suhu sebelah kiri. Kalau ini ada tombol untuk model dual zone dan tombol menyalakan AC. Kalau ini knob untuk pengaturan sisi pengemudi, ada tombol auto dan off juga. Lalu di bawahnya ini tombol untuk menyalakan AC belakang, ini untuk air circulator, lalu ini ada mode arah hembusan, dan ini ada kecepatan kipas, ini ada front defogger dan rear defogger. Di bawahnya di sini ada satu buah power outlet bisa digunakan sebagai tempat cas, lalu di sini ada laci penyimpanan, ini juga ada laci penyimpanan lagi, dan di sini ada 2 buah cup holder dilengkapi dengan cover, tampilannya sangat mewah. Untuk transmisinya di sini menggunakan transmisi matic dengan 6 percepatan dan 1 mundur. Lalu di belakangnya di sini ada menu eco mode, ada normal, ada mode sport juga. Lalu di belakangnya di sini ada tombol untuk stability control. Nah, untuk handremnya masih menggunakan model mekanik. Kemudian untuk bagian tengahnya ada bahan soft touch, bisa digunakan sebagai armrest sekaligus cover untuk konsol box. Dari bagian tengah sekarang kita lanjut ke sisi penumpang depan. Untuk sisi penumpang depan bisa kita lihat di bagian ujung sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter, lalu ada airbag untuk fitur keselamatan si penumpang depan. Di ujung ada kisi AC dan juga ada satu buah cup holder motor retract. Nah, ini untuk bagian tengahnya ada laci penyimpanan atas. Untuk modelnya bukaan soft touch, lokasinya dekat dengan AC jadi bisa membuat minuman tetap dingin. Untuk bagian bawah untuk glove boxnya juga menggunakan aksen soft touch, jadi tampilannya menjadi lebih mewah. Untuk tampilan samping kurang lebih sama seperti pintu utama. Di bagian atas ada assist grip motor retract. Untuk sun visornya, nah di sini dilengkapi dengan cermin, ada covernya, model sliding dan juga lampu. Lalu untuk lampu kabinnya di sini menggunakan lampu jenis LED. Jadi modelnya sudah model dual zone, bisa dinyalakan secara terpisah antara si pengemudi dan sebelah kanan. Untuk bagian depan di sini dilengkapi dengan tempat penyimpanan kacamata. Lalu di sini untuk sun visor si pengemudi ada cup holder dan juga cermin, lengkap dengan covernya, model sliding dan juga lampu. Untuk sebelah kanannya di sini dilengkapi dengan assist grip motor retract, serta untuk sabuk pengamannya di sini dilengkapi dengan model head adjuster atau pengaturan ketinggian jok. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard. Dari bagian dashboard sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian jok. Nah, untuk joknya di sini menggunakan bahan kulit. Untuk covernya warna hitam dengan aksen jahitan warna putih di bagian samping. Untuk materialnya sangat berkualitas. Nah, bisa kita lihat di sini sangat tebal sekali. Kemudian untuk pengaturannya juga lengkap. Di sini ada tuas untuk pengaturan reclining atau pengaturan sandaran. Kemudian ini ada tuas untuk sliding atau pengaturan maju mundur. Dilengkapi juga dengan head adjuster atau pengaturan ketinggian jok. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior baris pertama mobil Toyota Fortuner yang mesin 2.8 tipe VRZ warna silver ini. Dari baris pertama sekarang kita lanjut menuju ke baris kedua. Untuk baris kedua kita mulai dari tampilan door trim. Di sini bisa kita lihat untuk door trimnya didominasi oleh warna hitam juga. Untuk materialnya menggunakan bahan plastik, kemudian ada list warna silver, handle pintu bagian dalam warna chrome. Untuk bagian sampingnya serta armrest menggunakan bahan soft touch, serta di bagian atas ada emblem Fortuner warna silver. Nah, untuk bagian bawah di sini ada satu buah cup holder, serta di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian interior. Nah, ini untuk interiornya bisa kita lihat. Di sini untuk bagian depan sudah dilengkapi dengan roof monitor. Ini support dengan USB juga di bagian samping. Nah, untuk cara buka roof monitornya ada tombolnya di bagian depan sini. Tinggal kita pencet. Nah, ini bisa dilipat model retract. Untuk bagian tengah di sini ada tombol untuk pengaturan lampu kabin, serta ada tombol juga untuk pengaturan AC. Nah, ini untuk pengaturan AC double blowernya dari sini. Ini untuk isinya ada di bagian depan. Lalu untuk bagian samping di sini ada assist grip motor retract. Dan untuk bagian baris keduanya ini dilengkapi dengan 3 buah headrest, memang kapasitasnya untuk 3 orang penumpang, serta untuk bagian tengahnya bisa digunakan sebagai armrest. Sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Nah, sebagai informasi di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Bisa kita lihat untuk posisi lututnya masih aman. Ini juga masih bisa sliding mundur. Nah, ini kalau mundur sangat longgar sekali, jaraknya sekitar 4 jari. Nah, kita kembalikan ke posisi normal lagi. Ini kalau posisi normal, ini kalau dimuati 3 orang dewasa masih sangat aman. Kemudian di belakang sini dilengkapi dengan laci penyimpanan. Untuk bagian tengah di sini ada laci penyimpanan juga, dilengkapi dengan satu buah power outlet, jadi bisa digunakan sebagai tempat cas.
Lalu untuk bagian bawahnya, nah di sini polos. Kalau untuk sebelah samping ada laci penyimpanan dan juga hanger, bisa digunakan sebagai gantungan. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris kedua mobil Toyota Fortuner yang mesin diesel 2.8 VRZ ini. Dari baris kedua sekarang kita lanjutkan menuju ke baris ketiga. Nah, seperti apa rasanya duduk di baris paling belakang. Ini untuk aksesnya sangat mudah karena sudah model one touch tumble. Ini untuk jok baris ketiganya juga bisa dilipat, jadi bisa digunakan sebagai bagasi tambahan. Nah, ini untuk akses cara mengambil jok baris ketiganya. Ini ada gantungan dari bagian samping, tinggal kita angkat saja untuk gantungannya. Nah, ini ada pengaitnya, tinggal diambil. Kemudian kalau untuk pengaitnya sudah diambil, selanjutnya tinggal kita turunkan. Tapi agak hati-hati karena ini materialnya sangat berkualitas, jadi joknya memang cukup berat. Nah, tinggal kita turunkan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita tegakkan sandaran. Nah, ini sebaiknya dilakukan orang dewasa karena kalau dilakukan anak-anak cukup berat. Nah, ini untuk bagian samping juga sama. Sekarang kita coba duduk seperti apa rasanya duduk di baris ketiga. Untuk lebih jelas, coba kita tegakkan sandarannya. Nah, di sini kita tegakkan. Ini untuk posisi lututnya standar, jadi memang tidak terlalu luas tapi juga tidak terlalu sempit, masih cukup aman. Ini kalau dimuati oleh 2 orang dewasa juga masih cukup memadai. Kemudian untuk bagian samping di sini ada assist grip motor track. Untuk bagian depan di sini ada kisi AC untuk baris ketiga. Untuk sebelah kanan juga ada assist grip motor track. Kemudian di bawahnya di sini ada laci penyimpanan. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris ketiga mobil Toyota Fortuner yang mesin 2.8 tipe VRZ warna silver ini. Dari baris ketiga sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian bagasi. Nah, sebagai informasi, untuk mobil Toyota Fortuner ini total ada 5 pilihan warna. Jadi untuk warnanya standar ada warna putih dan warna hitam. Kemudian berikutnya unit yang kita review ini ada warna silver dan warna grey. Dan untuk warna hero nya ada warna coklat. Nah, kita lanjutkan ke bagian bagasi. Untuk pintu bagasinya sudah elektrik, jadi tampilannya semakin mewah, serta kita juga tidak perlu repot-repot untuk angkat tutup bagasi. Nah, ini untuk kapasitas bagasinya bisa kita lihat sangat longgar. Ini bisa digunakan untuk memuat sekitar 4 galon dan juga beberapa koper. Dan untuk fiturnya di sini untuk sebelah kiri ada lokasi tempat penyimpanan toolkit dan juga dongkrak. Mungkin untuk bagasinya tidak seluas mobil MPV, tapi kalau untuk kelas SUV ini termasuk sangat longgar. Nah, untuk mengunci bagasinya juga sangat mudah karena untuk pintunya sudah elektrik, tinggal kita tekan tombol ini saja. Secara otomatis untuk pintunya sudah bisa tertutup. Sebenarnya untuk buka tutup pintu bagasi ini selain menggunakan tombol, ini juga bisa menggunakan fitur kick sensor. Cuma memang untuk fitur kick sensornya kadang memang agak susah. Ini harus mengayun dari bagian samping. Tadi sudah dicoba beberapa sales juga memang belum tentu, kadang bisa kadang tidak. Nanti kapan-kapan akan kita praktekkan untuk bagaimana cara mengakses kick sensor pada mobil Toyota Fortuner ini. Sementara itu kita lanjutkan lagi kembali ke bagian depan untuk melihat mesin. Nah, seperti biasa untuk melihat mesin kita tarik tuas kap mesinnya terlebih dahulu yang ada di bagian bawah sini. Sebagai informasi, untuk mobil Toyota Fortuner ini sebelumnya hanya tersedia dalam 2 jenis pilihan mesin. Jadi ada mesin diesel dengan mesin 2400 cc dan ada mesin bensin dengan kapasitas 2700 cc. Nah, ini bisa dibilang merupakan yang terbaru, yaitu mesin diesel dengan kapasitas 2800 cc. Jadi secara tenaga memang jauh lebih kuat. Kita mulai dulu dari bagian kap mesin. Untuk kap mesin bagian bawah sudah dicat warna bodi, dilengkapi dengan peredam juga. Nah, kembali ke masalah mesin. Untuk mesin yang digunakan di sini menggunakan mesin dengan kode 1GT FTV. Ini kapasitasnya 2800, dilengkapi dengan 4 silinder serta dilengkapi dengan teknologi turbocharge dan intercooler. Untuk tenaga yang dihasilkan, mobil ini menghasilkan max power di angka 203,9 PS pada 3000 sampai 4000 rpm dan torsinya mampu mencapai di angka 50,9 kg/m pada rpm 1600 sampai 2800. Jadi memang tenaga yang dihasilkan sangat besar. Untuk sistem pengeremannya juga sudah aman karena sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS, EPD, dan sistem fitur keselamatan lain. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Toyota Fortuner mesin diesel 2.8 yang tipe VRZ warna silver terbaru tahun 2022. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Toyota Fortuner. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Toyota Fortuner semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Injil Mobil yang akan berikan informasi terbaru mengenai program kredit, DP, dan angsuran mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.